Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Naura Alifah Hairunisa dari NIM J500230187 dari Pendidikan Kedokteran Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Surakarta. Di video ini, izinkan saya untuk menjelaskan mengenai sel dan epitel dari mind mapping yang sudah saya buat dari 10 preparat yang sudah dipraktikumkan hari ini. Berikut untuk mind mapping saya. Di sini saya izin menjelaskan untuk yang pertama, yaitu sel dan epitel. Sel sendiri adalah unit terkecil fungsional pada makhluk hidup. Lalu untuk gambar saya yang pertama, yaitu granulum zymogen. Pada bagian yang pertama itu ditunjuk pars eksokrin berisi asinus. Lalu untuk yang pada bagian yang kedua, bulir-bulir merahnya ini dinamakan granulum zymogeny. Lalu untuk gambar saya yang kedua, yaitu gambar makrofagositus. Untuk yang ditunjuk bagian pertama, yaitu di sebelah sini, titik-titik ungunya itu dinamakan makrofag atau sel Kupfer. Lalu untuk yang kedua, di dalam ini berwarna merah, bulat-bulat itu bernama hepatosit. Lalu yang ketiga itu cairan di dalamnya itu namanya sitoplasma, dan ini yang berbentuk seperti pipa-pipa itu bernama sinusoid. Lalu untuk gambar yang ketiga yaitu tetes lemak. Tetes lemak untuk yang bagian yang pertama yang ditunjuk itu warna hitam ini itu dinamakan tetes lemak sendiri. Lalu yang kedua, yang di lapisan tetes lemaknya itu sendiri bagian luarnya itu ada vakuola lemak. Lalu untuk yang pada bulatan seluruh ini itu dinamakan lobulus. Lalu untuk gambar saya yang keempat yaitu gambar musinogen. Gambarnya yang pada bagian yang pertama itu adalah sel goblet dengan musinogen. Sel goblet sendiri itu berfungsi untuk menghasilkan musin. Nah, untuk yang kedua itu dinamakan villi intestinalis. Untuk gambar saya yang kelima yaitu gambar stereocilium. Untuk gambar bagian yang pertama itu ada lamina propria dengan sel otot polos. Yang kedua di bagian sini yaitu epithelium pseudo stratificatum columnar. Yang ketiga yaitu stereocilia yang bentuknya seperti garis-garis di dalam ini. Lalu untuk yang keempat yang di tengah itu dinamakan sel sperma. Lalu yang kelima titik-titik di sini itu adalah inti sel. Lalu kita masuk ke epitel. Saya izin untuk menjelaskan mengenai epitel. Epitel itu dibagi menjadi dua berdasarkan bentuk dan juga berdasarkan jumlah. Nah, kalau misalkan berdasarkan bentuk itu dibagi menjadi tiga, yaitu yang pertama squamosum atau pipih, lalu ada cuboid atau kubus, lalu yang ketiga yaitu kolumner atau silindris seperti lonjong-lonjong. Nah, kalau misalkan berdasarkan jumlah lapisannya itu yang pertama ada simplex. Simplex itu satu lapis. Yang kedua ada stratificatum yaitu berlapis-lapis. Yang ketiga ada pseudo stratificatum yaitu selapis tapi terlihat berlapis-lapis, dan juga ada transisional. Nah, kita masuk ke bentuk preparat-preparatnya dan bagian-bagiannya. Nah, yang pertama yang saya gambar itu yaitu membrana basalis. Yang ditunjuk di sini itu adalah membrana basalis itu sendiri. Yang kedua di sini itu adalah epitel squamous simplex. Lalu yang ketiga yang di tengah ini itu dinamakan glomerulus sel podosit. Lalu untuk gambar yang kedua saya menggambar epithelium stratificatum columnar. Di bagian yang pertama di sebelah sini itu dinamakan epithelium stratificatum columnar sama seperti bagian yang ditunjuk pada nomor 5. Lalu untuk yang kedua itu ada di sebelah sini. Membran luarnya itu dinamakan membran basalis. Lalu untuk yang ketiga di tengah sini yang kosong itu dinamakan massa colloid. Lalu yang empat seperti garis-garis itu namanya stereocilia. Baik, saya lanjutkan untuk gambar yang ketiga, yaitu saya menggambar epithelium transisional.
epitelium transitional sendiri itu dapat ditemukan di vesika urinaria. Dia juga bisa berubah bentuk dari relax yang bentuknya itu kuboid, lalu menjadi renggang membentuk squamous seperti itu. Nah, untuk bagian yang bawah ini, nomor 1 ini disebut jaringan ikat. Lalu yang nomor 2 itu yang bulat-bulat itu epitel transisionalnya itu sendiri. Yang ketiga itu di ujung, itu namanya sel permukaan. Lalu dilanjut untuk gambar saya yang keempat, yaitu epithelium stratificatum non cornificatum. Yang ini, ya, ini yang nomor 1 itu ditunjuk bagian jaringan ikat. Lalu yang kedua, seluruh bagian ini itu namanya epithelium stratificatum squamosum non cornificatum. Lalu untuk yang ketiga itu bulat-bulatnya itu namanya sel polihedral. Dan yang keempat itu garisnya itu namanya membran basal. Untuk gambar saya yang kelima atau yang terakhir itu namanya epithelium simplex cuboideum. Untuk bagian yang pertama yang ditunjuk itu membrannya, nama membrannya itu membrana basalis. Untuk yang kedua itu bulat-bulatnya itu dinamakan epitel simplex cuboideum. Lalu untuk yang ketiga, itu yang di tengah kosong ini, itu namanya massa koloid. Dan yang keempat, di sebelah sini, itu dinamakan parafolikuler. Untuk mind mapping saya, seperti ini. Baik, sekian penjelasan dari saya. Terima kasih, mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.